Bagaimana ciri ulama su ini? Mereka bagaikan lilin, kata beliau. Bagaikan lilin. Apa itu lilin? Lilin itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita nyalakan lilin, menerangi enggak? Menerangi. Siapa yang diterangi? Orang lain. Tapi lilinnya apa yang terjadi? Lilinnya meleleh, hancur, kebakar. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'an syamni wa daraji. Hadirin para jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalah tis'ata, masih menyampaikan maqalah yang ke-9. Qala ba'dul hukama, telah berkata yakni para hukama, asaratu khisalin, 10 golongan, kata hukama, yabguduhallahu subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min asyarati anfusin, dari 10 golongan manusia. Jadi ada 10 kelompok ya, atau golongan yang sangat dibenci oleh Allah dari golongan manusia. Ya, mudah-mudahan kita jadi jangan golongan ini. Ya. Sekarang kita bahas golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata hukama, wa tama'u minal ulama. Siapa mereka? Mereka adalah ulama-ulama yang rakus akan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Atau rakusnya para ulama terhadap dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ini sudah terjadi, maka potensi kerusakan umat akan terjadi di mana-mana. Kalau sudah penyakit rakusnya para ulama muncul di alam dunia ini, maka ini salah satu akan kehancuran dunia ini. Kenapa alasannya? Sebab ulama ini oleh Allah disanjung di dalam Al-Quran, di dalam surah Fatir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang sangat takut kepada kami, kata Allah, mereka dari golongan para ulama. Ini Bapak Ibu dalilnya. Seharusnya ulama ini adalah manusia yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini adalah manusia-manusia yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ulama ini oleh Allah diberikan hikmah ilmu, pengetahuan tentang agama yang mendalam. Seharusnya mereka sebagai al ulama warasatul anbiya, ya, mereka pewaris ilmunya para anbiya wal mursalin, sehingga mereka tahu jalannya para anbiya bagaimana, mereka tahu akhlaknya anbiya bagaimana. Inilah seharusnya Bapak Ibu, sehingga Allah sanjung para ulama ini dalam Al-Quran surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah, golongan manusia yang paling takut kepada kami dialah golongan daripada para ulama. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hikmah daripada kalam hukama yang kita bahas pagi hari ini, ternyata ada ulama yang punya rakus terhadap dunia. Maka dalam pengetahuan ini disebutkan dalam satu keterangan,
bahwa ulama ini ternyata terbagi dua, Bapak Ibu rahimakumullah. Ulama terbagi dua. Yang pertama namanya ulama nafi, ulama yang lurus, ulama akhirat. Yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran surah Fatir ayat surah Fatir ayat, Masya Allah, ayat 28, di mana kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Inilah ulama nafi. Inilah yang disebut dengan al ulama warasatul anbiya. Mereka pewaris para ilmu, ilmunya para anbiya wal mursalin. Mereka memahami betul bagaimana keadaan para nabi yang mereka diutus oleh Allah untuk menjadikan hamba-hamba di alam dunia ini punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya itu tugasnya mengajak ketauhidan supaya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya dulu kita ketika dalam ruh kita semua mengenal Allah. Kenapa kita masuk ke alam dunia banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai tidak mengenal Tuhannya sendiri. Lucu dan sangat lucu sekali, ada orang bertamu tidak kenal dengan tuan rumahnya. Siapa tamu itu? Kita, hamba-hamba Allah. Kita makhluk tamu-tamu Allah. Dan dunia ini punya Allah, tuan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita mengenal siapa tuan rumah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tamu mengetahui kenal dengan tuan rumahnya, tentunya akan terjadi adab-adab bertamunya. Dia hormati tuan rumahnya. Dia akan berbuat baik sama tuan rumahnya dengan sopan santunnya dan tidak selanang-selonong di rumahnya. Begitulah kira-kira Bapak Ibu, kalau kita jadi hamba Allah, pengikut para ulama yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak sembarangan hidup di alam dunia ini. Tentunya kita akan patuh dengan aturan yang punya dunia ini. Siapa? Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada namanya ulama su, ulama yang dia rusak, ulama yang mereka menipu umat. Naudzubillah min dzalik. Bicaranya tentang akhirat, tapi ternyata mereka mencari keuntungan dunia. Bicaranya mengenal antara surga, neraka, tetapi mereka ketika berdakwah meminta bayaran kepada umat. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Maka inilah ulama su, ulama-ulama yang mengambil keuntungan dunia, ulama rusak seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Kalau dulu Al-Maghfurullah Kiai Haji Khadimul Qudus menceritakan kepada kami bagaimana ciri ulama su ini, mereka bagaikan lilin, kata beliau. Bagaikan lilin. Apa itu lilin? Lilin itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita nyalakan lilin, menerangi enggak? Menerangi. Siapa yang diterangi? Orang lain. Tapi lilinnya apa yang terjadi? Lilinnya meleleh, hancur, kebakar. Inilah kira-kira Bapak Ibu, ulama itu seperti lilin. Pintar berceramah pada orang lain, pintar menyampaikan agama pada orang lain, tapi mereka tidak melakukan tersebut. Mereka menyatakan kepada umat, ayo berjamaah, tapi mereka tidak pernah mencontohkan berjamaah. Mereka mengajak sholat malam tahajud, tapi mereka ketika malam tidak mau sholat tahajud. Ini seperti lilin, bisa menerangin orang lain, tapi dirinya kebakar, rusak, sampai meleleh bahkan hancur. Itulah gambaran ulama su. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah ya Karim. Makanya ulama su ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 175, di mana kata Allah, waslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa asbahus syaitan
fakana minal ghawin. Masya Allah. Bacakan olehku Muhammad, ceritakan olehmu Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Mereka kami berikan ilmu-ilmu agama. Siapa? Ulama su. Namun mereka berlepas diri daripada ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Al-Quran mengajak kita untuk ibadah pada Allah. Dia sampaikan pada umat, tapi mereka malah tidak ibadah kepada Allah. Al-Quran mengajakkan kita untuk perbanyak bertaubat pada Allah. Mereka sampaikan pada umat, tapi mereka menampilkan kalimat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena apa? Karena mereka fasbahu syaiton. Mereka mengikuti daripada langkah-langkah setan. Mereka terjebak, tertipu oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah, fakana minal ghawin. Sungguh mereka jadi orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Karim. Bahkan dalam ayat selanjutnya, gambaran mereka itu, apa kata Allah? Amasaluhu kamasalil qalb. Mereka itu seperti anjing, kata Allah. Ini Al-Quran yang menyebutkan. Ulama itu seperti anjing. Tahu anjing apa Pak Ibu? Bagaimana anjing sifatnya? Anjing bagaimana kelakuannya tiap hari? Coba kita perhatikan. Yang mencolok apa? Yang kita sering lihat anjing. Hah? Bukan suaranya. Lidahnya menjulur terus. Tidak pernah anjing lidahnya di dalam terus. Lalu ini aja anjing itu menjulur terus lidahnya. Ini kan gambaran Bapak Ibu. Gambar apa? Gambaran orang yang capek, lelah terhadap dunia. Ya Allah, ya Karim. Maka ulama su itu mereka seperti lelah dalam agama, tapi hakikatnya mereka lelah mencari dunia, memperkaya diri tentang dunia. Tapi ketika mereka menyampaikan tentang agama, ayo bersedekah, mereka enggak pernah bersedekah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi adalah sebaik-baik dermawan manusia, Nabi. Katanya mereka al-ulama warasatul anbiya, tapi mana buktinya? Ya Allah, ya Karim. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, berhati-hatilah kita dalam menuntut ilmu. Jangan gampang kita, ya. Kenapa? Sebab ada di sini ulama su, ada ulama nafi. Bagaimana ulama nafi itu perbedaannya? Mereka tetap akan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala pada umat. Mereka tetap lempeng terus apapun ancamannya. Ketika harus saya katakan ini benar ya benar, ini batil ya batil. Tapi bagi ulama su enggak begitu. Kalau ini harus menguntungkan saya, biar halal jadi haram, biar haram jadi halal, yang penting saya untung. Itulah ulama su. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai golongan orang-orang yang terus istiqomah bergaul mengaji pada ulama-ulama nafi, ulama-ulama akhirat. Amin ya rabbal alamin.